Halo, selamat bergabung dengan siaran hari ini. Kita akan mengunjungi Gua Maria yang menjadi tempat orang Katolik berziarah dan berdevosi. Kenapa orang Katolik berdevosi kepada Bunda Maria? Karena salah satu ciri gereja Katolik adalah adanya penghormatan kepada Bunda Maria. Hal ini bukan berarti gereja Katolik mensejajarkan Bunda Maria dengan Allah dan ketika berdoa mengarah kepada Bunda Maria. Tidak. Orang Katolik berdoa arahnya kepada Allah dan Bunda Maria sebagai perantara. Bunda Maria manusia biasa, tetapi dilibatkan oleh Allah dalam karya keselamatan dengan mengandung sabdanya dan mendagingkannya. Penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria oleh gereja Katolik bukan tanpa dasar. Kalau kita ingat, sapaan yang diberikan oleh Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria saat itu yang mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sapaan ini kemudian menjadi bagian pertama dari doa Salam Maria. Juga karya Roh Kudus pada saat Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, di mana pada saat itu bayi di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan setelah mendengar sapaan Bunda Maria. Maka Elizabeth menjawab dengan mengatakan, "Siapakah aku ini sehingga Bunda Tuhanku mengunjungi aku?" Jawaban Elizabeth kemudian menjadi bagian kedua dari doa Salam Maria. Dari doa Salam Maria ini, Maria mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Bukan berarti Bunda Maria lebih dulu, lebih awal, atau lebih besar daripada Allah sendiri. Bukan, tetapi untuk menegaskan siapa yang dikandung Bunda Maria, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Pada bulan Mei dan bulan Oktober, Gereja Katolik mengajak seluruh umat Katolik untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Spiritualitas bulan Mei menjadi bulan Maria didasarkan pada tradisi negara yang memiliki 4 musim, di mana di dalam negara yang memiliki 4 musim, bulan Mei adalah bulan musim semi. Pada saat musim semi inilah kembali hidup seluruh tumbuhan yang kemarin rontok. Tradisi ini kemudian diselaraskan oleh Gereja Katolik dengan iman kepada Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, melahirkan hidup yang baru. Jadi bulan Mei dirayakan sebagai bulan Maria untuk memperingati bahwa Maria adalah ibu dari segala kehidupan yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang menjadikan muncullah kehidupan baru, yaitu Yesus Kristus yang disebut sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Spiritualitas Mei sebagai bulan Maria juga didasarkan pada sejarah yang dialami oleh Paus Pius ke-7, di mana saat itu pada tahun 1809 dia ditangkap oleh pasukan Napoleon Bonaparte dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Paus Pius ke-7 selalu berdoa kepada Bunda Maria, memohon agar supaya bisa dibebaskan. Dan dia berjanji, seandainya dia dibebaskan, dia akan mendedikasikan perayaan khusus untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Mei 1814, Paus Pius ke-7 dibebaskan oleh Napoleon dan kemudian kembali ke Roma. 1 tahun setelah pembebasannya, Paus Pius ke-7 mengumumkan perayaan Bunda Maria Penolong umat Kristiani. Hal ini menjadikan devosi dan penghormatan kepada Bunda Maria makin meluas. Ditambah pada tahun 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan adanya dogma yang berbunyi Immaculate Conception, yang artinya Bunda Maria dikandung tak bernoda. Hal ini yang menjadikan semakin gencar orang Katolik menghormati dan berdevosi kepada Bunda Maria yang kemudian disebarluaskan oleh para imam Jesuit ke seluruh dunia. Bulan Oktober juga menjadi bulan berdevosi kepada Bunda Maria.
Pada bulan Oktober ini, Gereja Katolik mengajak umat Katolik mendaraskan doa Salam Maria yang diuntai menjadi satu untaian panjang yang disebut Rosario. Penetapan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berawal dari ditetapkannya tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Gregorius XIII pada tahun 1573. Untuk apa? Untuk mengganti nama peringatan Pesta Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan. Sedangkan peristiwa kemenangan itu sendiri untuk memperingati kemenangan tentara Kristen melawan pasukan Turki, yaitu pasukan yang Kesultanan Uthmaniyah yang saat itu sedang gencar-gencarnya memperluas wilayahnya ke Eropa pada tanggal 7 Oktober 1571. Jadi jika bulan Mei untuk memperingati Maria sebagai Bunda Allah yang memberi kehidupan bagi manusia, bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan Rosario untuk mengenang kekuatan doa kepada Allah melalui Bunda Maria dengan sarana Rosario. Dalam berdevosi, orang Katolik berziarah ke tempat-tempat yang khusus. Tempat yang paling fenomenal dan banyak dikunjungi oleh orang Katolik adalah Lourdes, di mana terjadi penampakan Bunda Maria kepada Bernadette dan adanya mukjizat yang menyertainya. Orang Indonesia, khususnya orang Yogyakarta, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri ke Lourdes, karena Indonesia memiliki tempat untuk ziarah yang banyak. Orang Yogyakarta bisa berkunjung ke gua-gua Maria di sekitar Yogyakarta, antara lain ada Lourdesnya Indonesia, yaitu Gua Sendang Solo. Ada Gua Maria Lawangsih, Gua Maria Jatiningsih, Gua Maria Sriningsih, ada Gua Maria Ratu Kenyo di Wonogiri, dan masih banyak lagi. Maka marilah kita berkunjung ke Gua Maria tersebut untuk melakukan devosi dan penghormatan kepada Bunda Maria. Di dalam dekapan Bukit Menoreh, kita berada di Sendang Sono untuk berziarah atau sekedar berkontemplasi, menyerahkan seluruh hidup di dalam dekapan Bunda Maria. Di tempat ini kita bisa melakukan doa, melakukan penyerahan diri kepada Bunda Maria. Juga kita bisa mengenang perjuangan seorang Sarikromo, Barnabas Sarikromo. Asal mula Sendang Sono adalah dari kata sendang dan sono. Sendang adalah mata air, sono adalah pohon sono. Jadi Sendang Sono adalah mata air yang berada di bawah pohon sono. Konon menurut cerita, mata air ini menjadi tempat yang keramat sehingga dijadikan sebagai tempat pertapaan. Juga para biksu sering beristirahat untuk sekedar minum atau juga berdoa di tempat ini sebelum mereka sampai di Candi Borobudur. Romo van Lith juga menggunakan sumber mata air ini sebagai air untuk membaptis 173 orang pertama di Pulau Jawa sebagai umat Katolik. Dan karena menurut keyakinan bahwa air yang sudah diberkati menjadi air yang suci, maka pada tahun 1923 Romo J.B. Franteler mengusulkan agar tempat ini dijadikan sebagai tempat yang suci dan menempatkan Bunda Maria sebagai sosok untuk berdoa. Dan Bunda Maria, patung Bunda Maria didatangkan dari Swiss. Secara bergotong royong, umat membawa patung yang sangat berat ini dari Wates menuju Sendang Sono yang berjarak kurang lebih 30 km dengan berjalan kaki.
Selain itu juga ditempatkan 19 lonceng yang dibunyikan pada jam-jam tertentu untuk membantu peribadatan umat. Lonceng dibunyikan pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Pada jam-jam tersebut, semua aktivitas, baik di sawah, baik di rumah, maupun dimanapun mereka berada, berhenti sejenak untuk berdoa, yaitu doa malaikat Tuhan atau doa Angelus. Mari kita ikuti kebiasaan baik ini, berdoa Angelus pada jam-jam tersebut. Dan juga mari kita biasakan untuk berdoa Rosario sebagai ucapan syukur dan kekuatan kita di dalam belajar dan meraih cita-cita. Selamat berziarah, Tuhan memberkati. Goa Maria Sriningsih. Sendang Sriningsih terletak di puncak bukit dan dikelilingi pohon-pohon rindang, sehingga suasananya sangat kondusif untuk berdevosi sekaligus menenangkan diri. Untuk mencapai ke lokasi Goa Maria, kamu harus berjalan kaki, menyusuri rute jalan salib yang cukup panjang membelah hutan. Namun, tenang saja, jalannya sudah disemen sehingga kamu tidak akan tergelincir. Meski melelahkan, perjalanan ini akan sebanding dengan apa yang kalian jumpai. Dari ketinggian bukit, kamu bisa melayangkan pandangan ke arah utara, di mana Gunung Merapi terlihat jelas. Begitu pula dengan desa-desa yang ada di kaki bukit. Di sini terdapat banyak tempat pemberhentian yang bisa kamu jadikan tempat untuk berdevosi. Tapi biasanya peziarah memilih untuk berdoa di depan Goa Maria atau di pendopo terbuka di dekat Sendang. Riwayat Sendang Sriningsih dimulai pada tahun 1934 ketika seorang Jesuit bernama D. Harjo Suwono SY yang ditugaskan di Dusun Jali berkunjung ke Sendang yang dulu masih bernama Sendang Duren. Terpesona oleh aura spiritualnya, ia kemudian membangun lokasi sekitar Sendang itu menjadi tempat peziarahan dan kemudian diberi nama ulang menjadi Sendang Sriningsih. Artinya perantara rahmat Tuhan kepada umatnya. Begitu sampai, Anda bisa langsung memulai proses peribadatan dengan mengikuti rute jalan salib. Rute itu dirancang berupa tangga-tangga yang menanjak ke atas, kurang lebih panjangnya 900 meter. Seperti di rute jalan salib umumnya, di sepanjang jalan itu terdapat relief-relief yang menceritakan perjalanan Yesus memanggul kayu salib. Selama mengikuti rute itu pula, Anda bisa memanjatkan doa. Jalan salib diakhiri ketika Anda sampai di pertigaan kecil, berbelok ke kanan, dan menjumpai salib besar dengan patung Yesus terpaku di kayu salib. Lokasi tempat salib ini berdiri dinamai persisi seperti nama bukit tempat Yesus disalibkan, yaitu Bukit Golgota. Anda bisa menyalakan lilin di bawah salib dan memanjatkan doa. Cukup banyak orang yang datang ke tempat ini ketika Yogyes berkunjung. Jika ingin menuju ke lokasi Sendang atau Goa Maria, Anda bisa berbelok ke kiri dari pertigaan kecil. Sendang Sriningsih menurut cerita sudah menjadi danau bawah tanah. Sekarang bagian pinggirnya telah disemen dan bagian atasnya sudah tertutup oleh seng untuk menjaga kebersihan air.
Jika ingin mengambil air dari sendang, Anda cukup menyalakan keran air yang ada di sebelah kanan belik sendang tersebut. Konon, air sendang ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Gua Maria setinggi 4 meter, tempat peziarah biasanya berdevosi ini terletak di sebelah kanan sendang. Cukup luas, tempat bagi peziarah untuk berdoa, dan cukup sejuk karena berada di bawah pohon yang besar. Saat menjelang Natal, seperti saat Yogyes berkunjung, cukup banyak peziarah yang berdoa di gua tersebut. Biasanya para peziarah datang berombongan bersama keluarga atau acara kampus dan acara sekolah lainnya. Berjalan ke kiri dari Gua Maria ini, kita bisa naik ke atas dan bisa memandang salib yang berukuran besar yang di belakangnya tertulis Tertier Millennium sebagai lambang pergantian milenium. Sementara bila Anda menatap ke depan, Anda bisa melihat pemandangan bukit yang hijau dan perkampungan yang ada di sekelilingnya. Bila lelah, Anda bisa beristirahat di pendopo yang tersedia sambil menikmati sejuknya udara di sendang tersebut. Gua Maria Sendang Jatiningsih. Sekelumit sejarah tentang Gua Maria Sendang Jatiningsih. Dalam perjalanan waktu yang telah menghantarkan Gua Maria Sendang Jatiningsih, yang berarti sumber air dari rahmat Tuhan yang sungguh-sungguh, ini menjadi salah satu pilihan bagi siapa saja yang ingin melepaskan dahaga rohaninya. Awal mula pembangunan gua yang semula bernama Sendang Pusung, yang berarti sing ngapusi busung, siapa yang berbohong terkena tulahnya. Karena nama ini nama yang diambil dari nama asli tempat atau lokasi di mana Gua Maria ini dibangun. Merupakan sebuah perjalanan cerita panjang dari perkembangan gereja Katolik di daerah Klepu, khususnya di Dusun Jitar, Pingitan. Cerita gua yang bernama Sendang Jati Arum karena letaknya berada di bawah rimbunan pohon jati di desa Sumber Arum berawal dari sejarah gereja Katolik tahun 1952. Masyarakat Dusun Jitar, Pingitan pada mulanya belum mempunyai satu agama atau belum memeluk satu agama. Mereka masih abangan atau boleh dikatakan menganut kejawen. Namun sekitar tahun 1950-an, anak-anak mereka yang memeluk agama Katolik sukses dalam pendidikan dan memiliki pekerjaan yang mapan. Kesuksesan anak-anak ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang tua mereka untuk kemudian memeluk Katolik. Kisah ini bermula dari dibaptisnya Bapak Dikin di Gereja Santo Petrus dan Paulus Klepu pada tahun 1952. Dikin ketika masih duduk di kelas 5 SD Kanisius Ngapak. Setahun kemudian bulan April, jejak Dikin diikuti oleh 4 rekannya, yaitu Ignatius Tentrem, Sapardi, Semen, dan Taryono. Mereka inilah yang menjadi pionir berkembangnya agama Katolik di Jitar, Pingitan. Setelah dibaptis, Sapardi melapori berdirinya lingkungan Jitar, Pingitan. Pelajaran agama Katolik dilakukan Sapardi setiap malam Jumat, dan lambat laun umat di lingkungan semakin bertambah. Berbagai kesenian tradisional mereka gunakan sebagai sarana untuk pewartaan, dan mereka memanfaatkan para muda-mudi untuk ikut mewartakan karya Kristus. Mereka tak segan-segan menambah nama label Katolik di belakang nama kegiatan mereka. Umat semakin banyak
masyarakat yang menganut agama Katolik, tetapi di sana belum ada tempat ibadah. Hal itulah yang mendorong Ignatius Purwowidono menghibahkan tanah seluas 200 meter persegi yang bersebelahan dengan rumahnya untuk didirikan kapel bagi lingkungan Citar Pingitan. Berkat perjuangan dan upaya keras kaum muda pada tahun 1984, hampir semua orang tua di Dusun Citar Pingitan belajar agama Katolik secara intensif. Tanah hibah Purwowidono itu ternyata tidak jadi untuk kapel. Menurut pastor paroki, yang jarak antara Dusun Citar dengan gereja itu kurang lebih 2,5 km, karenanya oleh Bruder Yosafat FIC, umat kemudian membangun tempat ibadat yang beratapkan langit. Karena rencana tempat ibadat yang beratapkan langit itu, maka Purwowidono menukarkan tanah 200 meter di samping rumahnya dengan tanah yang terletak di tepi Progo seluas 800 meter persegi. Dengan swadaya masyarakat, perlahan-lahan rumah ibadat itu dibangun sedikit demi sedikit. Demikian proses perjalanan Gua Maria ini. Di tempat ibadat beratapkan langit itu semula merencanakan untuk membuat gua kecil dan menempatkan sebuah patung kecil setinggi 30 cm. Namun setelah bermusyawarah akhirnya memutuskan membuat gua lebih besar dan menempatkan patung berukuran 165 cm di dalamnya. Secara swadaya umat mulai membangun gua. Mereka membuat gua dengan batu putih ya, dari Gunung Kidul. Patung Bunda Maria dibuat oleh seorang pematung dari Muntilan. Patung itu ditahtakan pada tanggal 15 Agustus 1986 dan disaksikan oleh Romo Mardi Kartono SY sebulan kemudian, tepatnya tanggal 8 September. Sejak itulah Sendang Jatiningsih mulai ramai dikunjungi banyak peziarah. Di gua itu pula lah tercatat sejarah 169 orang tua yang mulai belajar Katolik sejak 1984, dibaptis Romo Mardi Kartono SY dan Romo Groundwood SY. Di sini pula lah banyak peziarah datang bersujud di kaki Bunda Maria. Mereka menimba air kehidupan dan mencari keheningan untuk menemukan Dia. Pada tanggal 27 Oktober 2002, umat paroki Klepu mengadakan misa bersama Monsinyur Sunarko di Gua Maria Sendang Jatiningsih sebagai syukur atas ditemukannya sumber mata air baru, Tirtowening Banyu Panguripan, air kehidupan, letaknya di belakang Gua Maria. Penemuan sumber mata air baru oleh Monsinyur Sunarko yang adalah putra paroki Klepu merupakan bagian perjalanan panjang Gua Maria ini. Gua Maria Ganjuran terletak di kawasan selatan Yogyakarta, tak jauh dari kawasan pantai. Gereja Ganjuran bisa dijadikan tempat berkontemplasi sekaligus tempat memulihkan hati bagi yang sedang mengalami kegelisahan hati. Di sini kamu akan disuguhi dengan arsitektur dan interior gereja yang jawani sekali. Yang menarik dari gereja Ganjuran ini adalah keberadaan Candi Hati Kudus Yesus, lengkap dengan figur Yesus yang mengenakan busana adat Jawa. Kamu bisa berdoa di pelataran candi atau bahkan naik ke dalam relung candi. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan diiringi musik gamelan. Bagi kalangan mahasiswa Kristiani Jogja, Gereja Ganjuran merupakan salah satu tempat favorit. Komplek Gereja Ganjuran
mulai dibangun pada tahun 1924 atas prakarsa dua bersaudara keturunan Belanda, Josef Smuts dan Julius Smuts. Gereja ini merupakan salah satu bangunan yang didirikan sejak dua bersaudara itu mulai mengelola pabrik gula Gondang Lipuro di daerah tersebut pada tahun 1912. Bangunan lain yang didirikan adalah 12 sekolah dan sebuah klinik yang menjadi cikal bakal rumah sakit Panti Rapih. Pembangunan gereja yang dirancang oleh arsitek Belanda Van Oyen ini adalah salah satu bentuk semangat sosial gereja yang dimiliki Smuts bersaudara, yaitu semangat mencintai sesama, khususnya kesejahteraan masyarakat setempat yang kebanyakan menjadi karyawan pabrik Gondang Lipuro yang mencapai masa keemasan pada tahun 1918 sampai 1930. Dalam perkembangannya, komplek gereja ini disempurnakan dengan pembangunan candi yang dinamai Candi Hati Kudus Yesus pada tahun 1927. Candi dengan teras berhias relief bunga teratai dan patung Kristus dengan pakaian Jawa itu kemudian menjadi pilihan lain tempat melaksanakan misa dan ziarah selain di dalam gereja yang menawarkan kedekatan dengan budaya Jawa yang dimiliki Smuts bersaudara, yaitu semangat mencintai sesama, khususnya kesejahteraan masyarakat setempat yang kebanyakan menjadi karyawan pabrik Gondang Lipuro yang mencapai masa keemasan pada tahun 1918 sampai 1930. Dalam perkembangannya, komplek gereja ini disempurnakan dengan pembangunan candi yang dinamai Candi Hati Kudus Yesus pada tahun 1927. Candi dengan teras berhias relief bunga teratai dan patung Kristus dengan pakaian Jawa itu kemudian menjadi pilihan lain tempat melaksanakan misa dan ziarah selain di dalam gereja yang menawarkan kedekatan dengan budaya Jawa. Berjalan keliling gereja Anda akan menyadari bahwa bangunan ini dirancang dengan perpaduan gaya Eropa, Hindu, dan Jawa. Gaya Eropa dapat ditemui pada bentuk bangunan berupa salib bila dilihat dari udara. Sementara gaya Jawa bisa dilihat pada atap yang berbentuk tajuk. Bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Atap disokong oleh 4 tiang kayu jati, melambangkan 4 penulis Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nuansa Jawa juga terlihat pada altar, tempat menyimpan peralatan misa, wadah air untuk baptis, dan tempat katekis. Patung Yesus dan Bunda Maria yang tengah menggendong putranya juga digambarkan tengah memakai pakaian Jawa. Demikian pula relief-relief pada tiap perhentian jalan salib. Yesus digambarkan memiliki rambut mirip seorang pendeta Hindu. Perubahan nama menjadi Ganjuran sendiri berkaitan dengan kisah percintaan Ki Ageng Mangir dan Rara Pembayun yang diasingkan oleh Mataram. Kisah cinta 2 orang tersebut yang kemudian mengilhami penciptaan tembang Kolo Ganjur. Berarti tali pengikat dasar manusia dalam mengarungi kehidupan bersama dengan dasar cinta. Nah, dari nama tembang tersebutlah desa yang dulunya bernama Lipuro itu berubah menjadi Ganjuran. Sumur Kitiran Mas di Gereja Santa Maria Assumpta Pakem. Gua Maria Sumur Kitiran Mas tidak berada di tempat yang terbuka, melainkan di dalam Gereja Santa Maria Assumpta Pakem, sebuah gereja sederhana dan tidak terlalu besar.
tetapi syarat akan kisah yang menarik. Sumur Kitiran Mas ini terletak tidak jauh dari mimbar pastor memimpin Ekaristi, tepatnya di bawah kaki figur Bunda Maria, tidak jauh dari situ. Ada dua sumur, yang pertama yaitu sumur yang berdiameter 20 cm dan sumur yang berdiameter 70 cm. Sumur ini dilengkapi dengan ember dan timba. Air dari dalam sumur ini dapat diminum langsung meskipun tidak dimasak terlebih dahulu. Usai dari sumur Kitiran Mas yang masuk ke dalam daftar tempat wisata rohani umat Katolik di Yogyakarta, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kaliurang. Sebelum sumur Kitiran Mas ini digali, di bawah kaki patung Bunda Maria diberi jambanan berisi air untuk memberikan kesejukan bagi umat yang berdoa di sana. Selanjutnya, banyak umat mengambil dan meminum air di dalam jambanan karena dipercaya dapat memberikan kesembuhan. Romo GP Sindunata, SJ, selanjutnya berpikir bahwa di bawah patung terdapat sumber air yang bisa digali. Keputusan untuk menggali sumur diputuskan sekitar tahun 1983. Setelah keputusan diambil, umat paroki pada masa itu mengadakan ziarah untuk mengenang 7 wanita desa yang memberikan teladan kesederhanaan Bunda Maria. Ziarah tersebut bertujuan untuk mencari 7 macam bunga dan 7 mata air. Setelah ziarah menemukan 7 macam bunga, yaitu bunga melati, kemuning, telasih, kelapa, kandil, mawar, dan temon, umat melanjutkan ziarah mencari 7 sumber mata air yang dianggap keramat di kaki Gunung Merapi. Ketujuh mata air tersebut adalah Tuk Celeng, Tuk Wengi, Tuk Sangkan Paran, Tuk Rembulan, Tuk Ulam, Tuk Juwo, dan Tuk Macan. Air dari masing-masing mata air diambil dan dibawa pulang. Peziarahan yang berlangsung sekitar 1 tahun ditutup dengan novena kepada Bunda Maria. Sumur pertama kali digali dengan ukuran sebesar 1 tegel secara manual menggunakan tangan. Setelah hampir sebulan, pada malam hari di bulan Oktober 1985, sumur tersebut mengeluarkan air. Umat paroki datang pada malam itu untuk mengikuti misa yang dilanjutkan memasukkan 7 macam bunga dan air ke dalam sumur. Sumur tersebut dinamai Sumur Kitiran Mas, dan Bunda Maria sebagai pelindung disebut Sang Kitiran Kencana Kitiran Mas. Merupakan sanaman dari Semar yang melambangkan manusia, Papa sekaligus dewa penyelamat saat terjadi kekacauan. Di sekitar sumur diletakkan bebatuan yang ditemukan pada saat penggalian, yang dipahat berbentuk kodok, kupu-kupu, ikan kotes, dan buto bajang sebagai pengingat berbagai peristiwa yang terjadi selama ziarah berlangsung. Kupu-kupu mewakili kupu-kupu kuning yang terlihat pada saat penggalian, melambangkan keikhlasan menjalankan kewajiban dan tugas hidup. Kodok mewakili kodok-kodok yang dilepaskan selama 9
di bawah kaki patung, melambangkan kepasrahan dan kesederhanaan yang dilepaskan selama 9 di bawah kaki patung. Ikan kotes yang buruk merupakan melambangkan manusia sebagai pendosa yang berkat air kasih Tuhan bisa berenang dengan ikan. Patung buto bajang membawa tempurung mengingatkan manusia agar rendah hati dan tulus. Umat manusia masa itu karena memiliki devosi yang kuat dapat memperoleh kesembuhan setelah meminum air sumur. Berita tersebut didengar oleh masyarakat sekitar sehingga banyak yang datang untuk mengambil air sumur. Kondisi tersebut menjadi meresahkan sehingga akhirnya sumur ditutup tetapi dibuka kembali dan diberkati ulang pada Minggu Pon 14 Oktober 2001. Setelah terasa kurang dapat mencukupi permintaan umat, pada tahun 2002 digali sumur kedua yang berukuran lebih besar, yaitu diameternya 70 cm. Gua Maria Lawangse merupakan tempat wisata rohani umat Katolik di Yogyakarta atau peziarahan yang eksotis. Jika biasanya Gua Maria yang ada di tempat wisata rohani adalah hasil karya tangan manusia, maka Gua Maria Lawangse merupakan gua alami. Di Yogyakarta sendiri ada 2 gua Maria alami, yaitu Gua Lawangse di Kulon Progo dan Gua Tritis di Gunung Kidul. Ukuran Gua Maria Lawangse ini cukup besar dan luas. Di sini kamu akan menemui sungai kecil yang mengalir di dalam gua serta ornamen gua seperti stalaktit dan stalagmit, lengkap dengan suara tetesannya. Lokasinya yang masih berada di perbukitan Menoreh dan jauh dari kota menjadikan suasana di sini sangat hening dan sejuk. Kamu bisa berdoa di dalam gua sembari mendengarkan tetesan air dari stalaktit. Berada di tempat ini akan membuatmu merasa hening, tenang, sekaligus bisa mensyukuri indahnya karya Sang Empunya Semesta. Gua Maria Lawangse dan Gua Maria Pangiloning Leres terletak di kawasan Pegunungan Menoreh, tepatnya di Dusun Patihombo, Desa Purwosari, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara kegerejaan berada di wilayah paroki administratif Santa Maria Fatima Pelembugo yang berinduk di paroki Santa Maria Tak Bernoda Nanggulan, Kepikepan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang. Menemukan Tuhan dalam keheningan adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan Gua Maria Lawangse karena merupakan gua alami dan udaranya yang sangat sejuk. Letaknya jauh dari keramaian kota membuat tempat ini sangat nyaman untuk berdoa maupun bersemedi atau meditasi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Gua Maria Lawangse semula merupakan tempat bersarangnya kelelawar. Oleh masyarakat disebut Gua Lawa, yang sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun pintu gua tersebut dulunya kecil atau tidak tampak luas seperti sekarang ini karena berbentuk tanah, sehingga pada saat dibangun umat melakukan kerja bakti di wilayah tanah yang menutupi pintu gua dan memperluas pelatarannya. Siang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini saya akan membahas tentang tempat ziarah rohani atau wisata rohani di wilayah Gunung Kidul, yaitu Gua Tritis. Gua Tritis ini terletak di Jalan Sabtosari, Dusun Bulu, Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, Gua Maria Tritis merupakan gua yang masih alami sampai sekarang. Penamaan Tritis itu karena di dalam gua terdapat stalagmit yang
terus-menerus meneteskan air, sehingga orang Jawa menyebutnya dengan tumaritis. Sebelum dijadikan tempat wisata rohani, dulunya gua ini sempat angker, lalu konon katanya menjadi tempat pertapaan bagi seorang pangeran dari kerajaan Mataram. Itu cerita zaman dulu. Nah, di tempat ini dulu memang juga ada tempat, atau di sekitar tempat ini ada seorang tokoh pendiri kerajaan Mataram Islam, yakni Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring ini adalah seorang keturunan Prabu Brawijaya yang keempat yang hidup menetap pada abad ke-16 di desa Sodogiring, kecamatan Palian. Nah, desa Sodogiring berada di baradaya Kota Wonosari. Ki Ageng Giring adalah sesepuh Trah Mataram yang dihormati. Pada tahun 1974 awal ditemukan gua ini oleh Romo Albertus Harjosudarmo SJ, dikenal sebagai gua yang angker. Gua Tritis ditemukan dengan bantuan seorang siswa SD Sanjaya Giring. Waktu itu menjelang Natal tahun 1974. Ceritanya, Romo Harjo yang ingin mempersiapkan Ekaristi Natal berniat akan membuat gua tiruan agar perayaan semakin meriah. Tetapi ada seorang anak yang bercerita kalau di dekat ladangnya terdapat gua alam yang indah tetapi tidak terang. Gua Maria Sedang Ratu Kenya Wonogiri. Gua Maria Sedang Ratu Kenya Wonogiri terletak di paroki Santo Ignatius Danan, Giriwoyo, Surakarta, Jawa Tengah. Masyarakat setempat mengenal tempat ini sebagai Sendang Growong. Sebelum dijadikan tempat ziarah Bunda Maria, gua ini dikenal angker karena diyakini sebagai tempat tinggal setan besil. Setan ini berhasil diusir berkat doa novena 9 hari yang dilakukan oleh umat Katolik setempat yang dipimpin oleh Petrus Suherman. Doa rosario 9 hari itu melibatkan 12 warga lainnya yang sudah menjadi Katolik dan calon baptis. Mereka berdoa 9 hari berturut-turut pada jam yang sama dengan cara yang sama pula. Selama mereka berdoa mereka mengenakan rosario, gambar Bunda Maria dan obor berbentuk salib dengan 5 sumbu yang menyala. Obor itu melambangkan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Gambar Bunda Maria yang dilukis oleh H. Sutarno dengan selembar kertas pada larang. Doa rosario hari itu dimulai pada tanggal 22 April 1997 di rumah Petrus Suherman di Dusun Ngapohan pada pukul 19. Mereka berarah menuju Dayangan Growong. Setibanya di goa, mereka memanjatkan doa dengan wujud mengusir makhluk halus Para peserta juga diberikan kesempatan menyampaikan doa spontan sesuai doa mereka. Seusai doa mereka kembali berarah
sambil berdoa rosario menuju kediaman Petrus Suherman. Acara doa berakhir sekitar 21 WIB. Sejak hari pertama hingga hari ke-6 tidak terjadi keanehan selama mereka berdoa. Namun pada hari ke-7 mereka menyaksikan suatu mukjizat. Ketika mereka berdoa, tiba-tiba muncul bola api sebesar periuk dari dalam sebatang pohon unut yang bergerak meninggalkan Deangan Growong menuju ke arah selatan dan barat. Seketika itu juga terdengar suara jerit tangis rintihan misterius yang berkali-kali. Sejak peristiwa itu, gua tersebut menjadi tenang dan damai. Kemudian namanya diganti menjadi Sendang Ratu Kenyo sesuai usulan Petrus Suherman. Sendang merupakan bahasa Jawa berarti sumber air yang melambangkan sumber kehidupan dan sumber rahmat Tuhan yang selalu mengalir. Rahmat Tuhan itu akan selalu dialirkan dan disalurkan oleh Ratu Kenyo, yakni Bunda Maria. Dalam suatu ekaristi di Gereja Stasidanan pada Juli 1957, Pastor Paroki Nur Purbayan Surakarta Romo Purwodiharjo menyerahkan patung mungil Bunda Maria yang terbuat dari batu untuk ditatakan di dalam gua Sendang Ratu Kenyo. Sejak saat itu, Gua Maria Sendang Ratu Kenyo menjadi tempat ziarah bagi umat setempat, terutama pada bulan Mei dan Oktober. Sekian.